saat pasien masih berada dalam perawatan. Pada saat pasien masih berada dalam perawatan, baik khususnya di sini adalah rawat inap, di mana selama periode perawatan pasien itu dilakukan analisis concurrent. Jadi setelah dokter melakukan visite, diisi rekam medisnya, setelah pasien perawat melakukan pemeriksaan rutin gitu ya. Misalnya dalam sehari si petugas rekam medis ini melakukan analisis secara concurrent siang harinya. Misalnya di mana dengan hal ini akan dilakukan antisipasi lebih awal, sehingga apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan pengisian bisa segera diantisipasi karena pengisinya masih berada di tempat, jadi masih mudah menghubungi juga. Dan ini dinamakan Open Medical Record Review. Saat ini beberapa rumah sakit sudah akan akan menugaskan petugas rekam medis berada di ruangan rawat inap. Jadi tidak hanya di bagian pelayanan pasien, di assembling, di penyimpanan, tapi juga di rawat inapnya. Salah satu tugasnya adalah untuk melakukan concurrent analysis ini. Di situ petugas rekam medis berfungsi sebagai validator terhadap pengisian rekam medis, khususnya terhadap codingnya. Sehingga juga melakukan concurrent analysis, sehingga pada saat perawatan pasien masih bisa langsung dibetulkan, ini rekam medisnya kurang pas, ini ada yang isi, yang ada yang belum dilengkap diisi, ini nama dokternya belum ada, ini diagnosisnya tidak konsisten. Nah, itu langsung segera diperbaiki saat itu juga. Nah, yang kedua adalah retrospektif, berarti dilakukan setelah pasien pulang atau dinyatakan pasien meninggal atau keluar rumah sakit, di mana ini yang selama ini sering dilakukan. Ya, retrospektif ini beberapa kelemahannya adalah pada saat ada kekurangan atau ketidaklengkapan ini sulit untuk diperbaiki, kembalinya sulit karena harus dikembalikan lagi ke ruang rawat inap, kemudian membutuhkan waktu lama lagi dan tidak ada komunikasi langsung dengan para PPA-nya. Biasanya untuk retrospektif ini, apabila ada kekurangan, hanya ditinggalkan dalam bentuk pesan. Misalnya dalam bentuk note kecil di rekam medisnya, atau dalam bentuk catatan di buku, atau dihubungi secara telepon, begitu ya. Tapi kalau concurrent, kita langsung berhadapan dengan PPA, sehingga bisa tahu sebenarnya kendalanya di mana sih mengisi rekam medis ini, kenapa kok sering tidak lengkap, seperti itu. Nah, untuk retrospektif ini, dia disebut juga dengan close medical record review, sehingga dilakukan oleh petugas assembling atau petugas PMIK yang ditunjuk untuk melakukan analisis setelah rekam medis tersebut kembali ke bagian assembling setelah pasien dinyatakan pulang. Rekam medis harus kembali ke bagian assembling atau ke unit rekam medis setelah pasien dinyatakan pulang atau pasien dinyatakan meninggal atau perawatan dinyatakan selesai maksimal berapa kali 24 jam? Rekam medis harus kembali setelah pasien dinyatakan pulang, itu adalah maksimal berapa kali 24 jam? Izin menjawab 1 kali 24 jam, Ibu. Oke, ya, jadi itu baik rawatnya maupun rawat jalan. Setelah pasien dinyatakan pulang, itu 1 kali 24 jam harus segera kembali ke unit rekam medis untuk dilakukan analisis. Begitu rekam medis terkumpul, harus langsung dilakukan retrospektif analisis oleh bagian assembling. Gitu ya. Oke. Nah, hasil dari analisis rekam medis tersebut, baik concurrent maupun retrospektif, dan ini biasanya adalah paling banyak berlaku untuk retrospektif adalah incomplete dan delinquent, IMR dan DMR. IMR itu adalah rekam medis dengan kekurangan yang spesifik dan masih dapat dilengkapi oleh pemberi pelayanan kesehatan. Sedangkan DMR adalah rekam medis yang telah dikirim ke pemberi pelayanan dan masih tidak lengkap sesuai melewati batas waktu. Jadi begini, rekam medis kalau dilakukan retrospektif, berarti kan dia harus rekam medis setelah pasien dinyatakan pulang harus kembali ke bagian assembling atau unit rekam medis maksimal 1 kali 24 jam. Nah, saat itu juga langsung dilakukan yang namanya analisis rekam medis secara kuantitatif. Setelah dihitung dan sebagainya, masih ada rekam medis yang tidak lengkap, kemudian dikembalikan lagi ke ruang rawat inap yang bersangkutan, atau dokter di BJP yang bersangkutan, atau mungkin rawat jalan, dikembalikan lagi untuk diperbaiki. Nah, rekam medis yang dikembalikan, yang tidak lengkap, dan nanti dikembalikan lagi ke petugas assembling untuk yang kedua kalinya, itu namanya adalah DMR. Jadi misalnya begini, ada 100 rekam medis yang kembali pada hari ini jam 10.
ada 100 rekam medis kembali ke unit rekam medis. Di bagian assembling kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Setelah dicek dari 100 tersebut, ada 80 rekam medis yang lengkap. Sehingga yang tidak lengkap ada 20. Maka yang disebut IMR-nya itu adalah rekam medis yang 80 tersebut. Jadi skor IMR-nya adalah 80/100 kali 100%. Jadi ada 80% skor kelengkapan untuk IMR-nya. Nah, yang 20 kan dikembalikan ke ruangan-ruangan yang memang kurang lengkap untuk dilengkapi. Nah, setelah 20 itu kembali diperbaiki dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam, dia harus balik lagi ke unit rekam medis atau assembling. Kenapa lebih lama? Karena pada saat dikembalikan itu kan bisa jadi DPJP-nya atau perawatnya tidak sedang ada di tempat, mungkin tidak sedang bertugas, sehingga kan membutuhkan waktu untuk bertemu untuk melengkapi. Setelah 2 kali 24 jam dari 20 rekam medis yang dikembalikan tadi, ada 15 rekam medis yang lengkap. Jadi masih ada yang 5 tidak lengkap. Maka skor DMR-nya adalah 15 yang lengkap tadi per 20. Karena rekam medis yang kembali adalah 20 dikali 100%. Bedanya di situ. Jadi yang dikatakan kelengkapan rekam medis, kalau ada adik baca banyak jurnal, atau mungkin laporan RTA kakak tingkat, atau mungkin laporan PKL-PKL, yang disebut dengan kelengkapan rekam medis, itu adalah IMR-nya. Jadi pada saat pengembalian 1 kali 24 jam. Itulah yang digunakan SPM-nya, yaitu pengembalian rekam medis 1 kali 24 jam dengan skor kelengkapannya adalah pada saat IMR, bukan DMR-nya. Paham ya di sini ya, bedanya di situ. Oke, sekarang kan kita bahas terkait analisis kuantitatif. Kuantitatif berarti secara jumlah, secara kuantitas, dia secara eh, ketersediaannya. Biasa disebut dengan KLPCM, kelengkapan pengisian catatan medis. Sehingga kalau analisis kuantitatif ini yang dilihat adalah lengkap tidaknya, ada tidaknya, ya diisi atau tidak. Itu adalah yang dilihat. Kan form-form itu sudah ada semua ya, sudah ada form-formnya, sudah ada isian-isiannya. Nah, isian-isian itu diisi atau tidak, lengkap atau tidak isinya. Nah, di sini untuk melakukan analisis kuantitatif ini tujuannya adalah untuk menemukan kekurangan terkait pencatatan rekam medis. Disebut juga analisis ketidaklengkapan baik formulir yang harus ada maupun kelengkapan pengisian item data. Jadi di sini termasuk juga adalah apakah semua isian itu sudah lengkap atau belum? Apakah masih ada bagian yang kosong? Apakah masih ada yang belum terisi? Apakah masih ada yang coretan, apakah masih ada penggunaan tip X dan sebagainya. Sehingga untuk melakukan analisis kuantitatif ini ada 4 fokus yang harus dilihat. 4 fokus ini sama untuk semua 4 fokus ini sama untuk semua rumah sakit itu sama menggunakan 4 fokus. Tetapi masing-masing fokus ini ada itemnya. Ada yang bilang fokus, ada yang bilang komponen. Ya, ada yang bilang 4 fokus, ada yang bilang 4 komponen. Masing-masing komponen memiliki item. Nah, item-item yang saya beri warna-warna di dalamnya itulah yang bisa jadi berbeda untuk setiap rumah sakit. Nah, itu bisa jadi berbeda untuk setiap lahan. Oke. Komponen yang pertama adalah review identifikasi pasien, di mana di sini semua identitas yang berhubungan dengan pasien mulai dari nama, nomor rekam medis, tanggal lahir, usia, identitas lainnya harus ada. Sekali lagi untuk item ini bisa jadi tiap rumah sakit berbeda-beda, ya. Jadi yang dimaksud identifikasi pasien mungkin di rumah sakit A hanya ada nomor, nama, sama tanggal lahir saja, usia tidak ada, boleh. Yang jelas di komponen identifikasi pasien kita memastikan apakah identitas pasien itu ada di setiap form-form rekam medis tersebut dan diisi. Misalnya di dalam rekam medis tersebut ada 18 form. Form 1 sampai form 16 semua ada nomornya, ada nama pasiennya, ada tanggal lahirnya. Tetapi di form 17 yang bagian tanggal lahir itu tidak diisi, kosong. Berarti di situ termasuk hitungannya tidak lengkap. Jadi ya. Jadi di situ nanti untuk review identifikasi pasien bagian tanggal lahir nanti untuk rekam medis tersebut nilainya adalah 0. Nanti saya contohkan pengisiannya. Saya rasa kemarin juga sudah ya pengisiannya dengan Pak Alan.
Komponen yang kedua adalah review autentikasi, yaitu data yang berhubungan dengan pemberi layanan atau PPA, baik dokter, perawat, bidan, ataupun PPA lainnya yang memang mendapatkan kewenangan untuk merawat pasien dan mengisi rekam medis. Di situ harus ada nama, tanda tangan, dan waktu. Bisa jadi cuma nama dan tanda tangan saja, ya. Itu tergantung rumah sakitnya. Jadi harus dipastikan apakah nama dokter di situ sudah lengkap terisi semua dan tanda tangannya, apakah nama perawatnya ada, itu semua harus dipastikan lengkap atau tidak. Yang ketiga adalah komponen review laporan penting. Di sini untuk memastikan apakah isian-isian laporan penting itu sudah ada. Yang termasuk laporan penting di sini adalah yang pertama adanya diagnosis. Tertulis nggak diagnosisnya di situ, di setiap form? Kemudian ada nggak tindakannya di situ yang diberikan? Entah itu tindakan yang berhubungan dengan medis ataupun tindakan yang berhubungan dengan terapi dan sebagainya. Kemudian ada nggak codingnya? Ya, kode ICD-10 dan ICD-9-nya ada apa enggak? Tertulis atau enggak? Ada nggak lembar CPPT-nya dan terisi atau tidak lembar CPPT-nya? Tahu nggak lembar CPPT ya? Dulu istilahnya lembar CPPT, sekarang mungkin istilahnya ada yang disebut dengan lembar SOAP juga. Jadi di situ adalah berisi bagaimana catatan harian pasien yang terintegrasi. Semua PPA mengisi di form tersebut, baik dokter menuliskan pada saat visit, oh kondisi pasien seperti ini dituliskan oleh dokter, terapinya tetap ini, nanti dietnya tetap ini, obatnya tetap ini. Kemudian dari perawat, menulis di situ juga, oh bagaimana suhunya, bagaimana tekanan darahnya, bagaimana tanda-tanda vitalnya, dan sebagainya. Ada nggak di situ lembar operasi jika memang pasien dilakukan tindakan operasi? Ada nggak laporan operasinya? Ada nggak lembar inform consent-nya? Kan? Tahu bedanya inform consent ya? Nanti ada di kualitatif, di bagian kualitatif. Komponen yang keempat adalah review pencatatan. Di sini untuk memastikan apakah kelengkapan pencatatan dan aturan pengisian itu terpenuhi di rekam medis tersebut. Yang pertama dilihat mengenai coretan. Ada nggak coretan di situ? Apakah boleh rekam medis dicoret? Boleh nggak rekam medis dicoret? Boleh tidak boleh Ibu. Tidak boleh asalkan? Boleh asalkan dibubuhi tanda tangan orang yang mengganti. Oke, coretnya harus berapa? Boleh nggak dicoret-coret-coret gitu atau cukup satu atau cukup dua? Izin menjawab cukup satu Ibu. Oke, terima kasih. Kalau tip X bagaimana? Boleh nggak penggunaan tip X? Izin menjawab tidak boleh, Ibu. Tidak boleh. Meskipun ada parafnya, boleh nggak? Kalau menurut saya tidak boleh. Tidak boleh. Seingat Jadi saya penggunaan nih. tip X di rekam medis itu adalah haram. Termasuk adik-adik, ada beberapa lahan yang tidak membolehkan mahasiswa PKL menggunakan tip X. Ya, itu ada. Karena memang penggunaan tip X di bagian rekam medis itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan ya. Oke, termasuk juga di review pencatatan adalah memastikan bagian terisi. Apakah ada bagian yang kosong di form-form tersebut, di rekam medis tersebut? Misal, bagian tersebut tidak dilakukan tindakan kepada pasien, tidak dilakukan eh, pengamatan kepada pasien, memang tidak berhubungan dengan penyakit pasien, maka kan tidak diisi, tidak ada isinya. Bagaimana bagaimana tindak lanjutnya kalau tidak ada isinya tersebut? Apakah dibiarkan kosong? Izin menjawab tidak Ibu. Mungkin bisa diberi tanda Diapakan? strip. Oke, ya, terima kasih Safa. Jadi harus diisi dengan tanda, misalnya strip atau mungkin silang kecil atau biasanya seperti huruf Z. Itu mengartikan bahwa bagian tersebut memang tidak diisi karena tidak berhubungan dengan pasien. Kalau dibiarkan kosong, itu ada beberapa pertanyaan. Apakah ini belum diisi oleh dokternya atau perawatnya karena berhubungan dengan pasien? Apakah memang lupa mengisinya dan sebagainya? Sehingga itu akan menimbulkan banyak persepsi. Maka harus diberi tanda jika memang tidak berhubungan dengan pasien. Nah, 4 komponen inilah nanti yang akan dilihat pada saat analisis kuantitatif. Dan ini berlakunya mutlak, artinya harus ada, harus lengkap. Jika ada satu bagian saja yang memang tidak memenuhi 4 komponen ini untuk masing-masing itemnya, maka nilainya adalah 0 untuk item tersebut. Jadi 0 untuk item tersebut, sehingga dinyatakan tidak lengkap. Misalnya,
ada satu bagian reka medis itu apa namanya? Ada bagian yang kosong satu saja. Maka untuk komponen review pencatatan yang bagian tidak terisi nilainya adalah 0. Padahal yang lainnya sudah terisi lengkap. Atau seperti itu, ada bagian yang belum ada tanda tangannya dokter. Maka untuk item tanda tangan dokter nilainya 0. Sementara untuk item lainnya nilainya 1. Jadi item apa yang tidak lengkap itu diberi nilai 0. Atau item apa yang tidak terisi itu diberi nilai 0. Item apa yang tidak ada diberi nilai 0. Meskipun hanya satu di antara sekian form. Ya, seperti itu untuk implementasinya. Saya rasa kemarin waktu praktikum juga sudah dijelaskan oleh Pak Aman. Ya. Nah, untuk prosedurnya, yang pertama harus disiapkan instrumennya. Yang kedua dilakukan review, perhitungan, dan deskripsi. Untuk instrumen, ini biasanya berbeda untuk setiap rumah sakit. Pada intinya, untuk instrumen ini adalah mengakomodir atau di dalam instrumen tersebut harus ada komponen dan harus ada itemnya. Ada satu tabel itu hanya per komponen, ada yang satu tabel itu sudah mencakup 4 komponen. Itu tergantung semua dari rumah sakit. Yang jelas harus ada 4 komponen dengan beberapa item di dalamnya. Dan item-itemnya ini yang nanti pasti akan berbeda. Ini contoh-contoh instrumennya, ya. Ini secara sederhana yang bisa kita gunakan dan untuk memudahkan adik-adik dalam mengenali dan dalam praktikumnya. Yang pertama di sini yang lambar kerja pengumpulan data, di sini adalah dalam satu tabel itu ada mencakup sudah 4 komponen tersebut. Ya, nanti itu ada seperti itu. Kemudian direkap untuk per komponen. Ada yang rekapannya langsung di bawahnya, yang nanti akan saya contohkan di lembarannya. Ada yang direkap per formulir beda sendiri. Kemudian nanti ada lembar kerja rekapitulasi komponennya. Jadi ini sekali lagi untuk instrumen ini nanti berbeda-beda untuk setiap lahan. Yang penting adik-adik tahu konsepnya, paham bagaimana menilainya, bagaimanapun bentuk instrumennya itu tidak masalah. Ya, yang penting cara mengisinya sudah paham. Oke. Ini contoh form yang mungkin saya rasa kemarin pada saat Pak Alan juga sudah disampaikan. Jadi ini adalah contoh form yang sederhana. Oke. Instrumen analisis kuantitatif atau instrumen KLPCM, biasanya seperti itu. Contohnya di sini misalnya ada 3 reka medis yang harus dianalisis, ya. 3 reka medis yang harus dianalisis. Reka medis pertama itu ini sudah mencakup 4 komponen. Jadi contohnya untuk reka medis nomor 1 ini, untuk komponen identifikasi pasien, secara nomor, nama, tanggal lahir semua lengkap. Tetapi umur di sini nilainya 0. Berarti di nomor reka medis 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersebut ada bagian formulir yang umurnya dikosongi atau tidak tertulis usia pasien. Seperti itu. Ya, ada yang tidak tertulis. Nah, yang kedua, di komponen laporan penting kebetulan lengkap semua. Di autentifikasi lengkap. Kemudian di bagian catatan, di sini ada coretan 0. Berarti di nomor rekam medis 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ada bagian rekam medis yang dicoret tanpa diberikan paraf. Berarti nilainya 0. Kalau di situ ada coretan tetapi diberikan paraf, berarti nilainya 1. Untuk bagian coretan. Karena coretan diperbolehkan jika ada paraf atau tanda tangan. Tapi kalau tidak ada coretan sama sekali berarti nilainya 1. Ya, termasuk juga penggunaan tip X. Kalau tidak ada penggunaan tip X sama sekali berarti nilainya 1. Tapi kalau ada penggunaan tip X berarti nilainya 0. Nah, termasuk juga bagian yang kosong. Ini mengartikannya agak sedikit berbeda ya. Jika di situ ada bagian yang kosong, tetapi dia artinya begini, jika tidak ada, jadi untuk yang catatan ini kita pakai menggunakan kata-kata negatif ya, menggunakan kata-kata tidak. Jika di rekam medis tersebut atau form tersebut tidak ada bagian yang kosong, berarti nilainya adalah 1. Artinya semua isian tersebut terisi. Tetapi jika ada bagian yang kosong, tidak ada tulisannya, tetapi diberi tanda strip atau seal, maka nilainya tetap 1. Itu artinya tidak ada bagian yang kosong. Tetapi jika di situ ada bagian yang kosong, jadi misalnya di situ diagnosis titik 2, tapi tidak ada isinya diagnosisnya apa, berarti itu kan menandakan bagian yang kosong, maka nilainya adalah 0.
Ya, itu untuk pemahaman bagian catatan karena kita harus menggunakan kalimat negatif. Ya, seperti itu. Kemudian di sini yang saya sampaikan tadi ada yang rekapan skornya itu langsung dalam satu tabel, ada yang direkap sendiri seperti yang ada di PPT tadi. Jadi setelah kita mengetahui isiannya, kemudian kita jumlah skor masing-masing itemnya ke bawah ya. 3, 2, 3, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian dihitung berapa persentase per item. Jadi pembaginya di sini adalah tergantung jumlah rekam medisnya yang dianalisis. Kalau rekam medisnya 5 berarti persentase per item pembaginya adalah 5. Begitu seterusnya, kemudian dihitung total persentase komponen. Nah, untuk persentase komponen ini rata-ratanya juga tergantung jumlah itemnya. Kebetulan di komponen identifikasi pasien ada 5 item, berarti pembaginya adalah nanti 5. Ya, kalau di situ hanya 4 item, berarti pembaginya adalah 4. Begitu seterusnya, sehingga nanti diketahui berapa skor akhir kelengkapan rekam medis di rumah sakit X ya. Jadi nanti dijumlah untuk semua rekam medis, kemudian menjadi skor akhirnya. Itu adalah untuk menghitung skor kelengkapan. Jadi kalau ditanya berapa skor kelengkapan, cara menghitungnya seperti ini. Ingat, yang ditanyakan adalah skor kelengkapan atau skor ketidaklengkapan, karena berbeda. Ya. Cara menghitungnya sama, tapi yang dilihat hanya berbeda. Kalau kelengkapan berarti yang dihitung yang lengkapnya. Misalnya lengkapnya 60, tapi yang ditanyakan skor ketidaklengkapannya berarti 40. Ya, tinggal nanti dipastikan ditanyakan. Sampai di sini dulu yang mau ditanyakan sebelum kita beralih ke analisis kualitatif. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise hand ya. Yang kedua adalah analisis kualitatif. Jadi pada saat analisis rekam medis tersebut ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Ya, kalau yang kualitatif ini, kalau tadi kuantitatif kita lebih ke arah kelengkapannya, ada tidaknya, secara kuantitasnya, secara jumlahnya, secara keterisiannya. Nah, sekarang di analisis kualitatif kita akan melakukan analisis rekam medis secara kualitasnya, secara mutunya. Kalau secara jumlah sudah kita analisis, kemudian sekarang kualitasnya. Dan dalam melakukan analisis kualitatif ini, kita berpedoman pada 7 standar pendokumentasian, 7 standar pendokumentasian mutu. Masih ingat ya? 7 standar pendokumentasian, termasuk juga pendokumentasi rekam medis yang mulai ada reliable, legible, timely, yang 7 itu ya. Jadi itu berpacu pada hal tersebut. Kita melihat secara kualitasnya. Dalam hal ini, kita melihat konsisten atau tidak isinya, benar atau salah isinya, ya. Sehingga di sini nanti akan disimpulkan rekam medis tersebut akurat atau tidak akurat. Kalau yang secara kuantitatif tadi yang dihitung adalah lengkap dan tidak lengkap. Kalau kualitatif ini adalah akurat dan tidak akurat atau konsisten dan tidak konsisten. Dua itu biasanya dipakai. Syaratnya dalam melakukan analisis kualitatif ini adalah analisis kualitatif ini tidak sesering dan tidak serutin dilakukan seperti analisis kuantitatif. Karena untuk analisis kualitatif ini beberapa lahan itu biasanya tidak hanya melibatkan petugas rekam medis sendiri, tapi dia juga melibatkan yang namanya tim. Di situ timnya bisa terdiri dari dokter, petugas rekam medis, kemudian bagian eh, komisi etik misalnya ya, jadi bagian mutu. Jadi ada beberapa tim. Dan di sini seorang PMIK yang bisa melakukan analisis kualitatif adalah seorang PMIK yang sudah terampil, seorang PMIK sudah terpercaya, yang sudah berpengalaman. Karena memang di sini tidak hanya menentukan ada tidaknya, tapi konsisten tidaknya pengisiannya, akurat tidaknya pengisiannya. Sehingga bagi seorang PMIK dibutuhkan minimal 7 pengetahuan atau keterampilan yang harus dikuasai sebelum melakukan analisis kualitatif ini. Mulai dari terminologi medis, anatomi fisiologi, dasar-dasar penyakit, isi rekam medis, dan sebagainya. Karena nanti akan menentukan apakah diagnosis yang ditulis dokter itu benar atau tidak. Diagnosisnya itu sesuai atau tidak. Kemudian memastikan juga apakah kode diagnosis itu akurat atau tidak kodenya. Kodenya sesuai atau tidak dengan diagnosisnya. Maka harus paham terkait termin, harus paham ANFIS, begitu ya, termasuk kode tindakannya. Sesuai nggak sih kalau tindakannya itu adalah appendektomi, itu kodenya adalah misalnya
C112 misalnya, mohon maaf ya, saya tidak terlalu paham terkait kodenya. Sesuai nggak kalau seperti itu? Apakah sesuai ataukah benar kalau keluhannya pasiennya itu seperti ini, diagnosisnya DM? Itu adalah harus difahami. Sehingga nih, dengan analisis kualitatif ini salah satunya adalah menentukan terkait hal tersebut. Dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan konsistensi atau kelengkapan pencatatan rekam medis. Sehingga rekam medis itu bisa dinyatakan bermutu dan dapat digunakan untuk segala kepentingan yang berhubungan dengan rumah sakit, termasuk juga berhubungan dengan pembiayaan. Jika kodenya sudah akurat, kodenya sudah sesuai, maka proses pembiayaan akan lancar. Ya. Nah, kalau tadi pada saat analisis kuantitatif kita hanya ada 4 komponen, tapi sekarang untuk kualitatif kita ada 6 komponen. Di mana yang pertama adalah terkait dengan complete and consistent diagnostic, yang kedua entry consistency, yang ketiga adalah komponen berhubungan dengan description and justification of course of treatment, yang keempat yang komponen berhubungan dengan recording informed consent, yang kelima berhubungan dengan documentation practices, dan yang terakhir potentially compensable event. Kita akan coba lihat satu persatu. Yang pertama terkait dengan kekonsistensian diagnosis dan tindakan. Dalam analisis kualitatif, komponen yang pertama harus kita lihat adalah apakah diagnosis penyakit dan tindakan itu konsisten atau tidak. Dalam hal ini dilihat pada saat 3 event, 3 momen. Pada saat masuk, pada saat catatan dokter atau perawat, dan yang ketiga pada saat pulang. Apakah diagnosis yang dituliskan itu sudah sesuai atau tidak dan konsisten di 3 event ini? Diagnosis pada saat masuk itu apakah konsisten pada saat masuk itu dilihat. Diagnosisnya konsisten nggak yang ada di surat rujukan dengan di pengkajian awal. Ya, misalnya di surat rujukannya diagnosisnya DM. Tapi di pengkajian awal, hasil pengkajian awal kan kalau surat rujukan kan dari Vaskes ya. Di situ diagnosisnya DM. Tapi pada saat pengkajian awal diagnosisnya pneumonia. Loh, kok jadi berubah sekali? Berarti sudah dikatakan tidak konsisten. Salahnya di mana ini? Nah, itu yang menjadi fokus analisis kualitatif. Nah, kemudian pada saat dirawat, konsistensi diagnosis pada CPPT hari pertama sampai terakhir. Kalau hari pertama masuk di pengkajian awal tadi pneumonia, misalnya akhirnya diputuskan diagnosis yang benar adalah pneumonia. Pada hari pertama sampai dia terakhir dinyatakan pulang, apakah diagnosisnya itu masih konsisten seperti itu? Ternyata di hari ketiga diagnosisnya berubah menjadi tipes misalnya. Loh, kenapa tiba-tiba berubah? Padahal tidak ada pemeriksaan lain yang berhubungan dengan itu, tidak ada keluhan tambahan, tidak ada reaksi obat yang menyebabkan diagnosis baru, maka dikatakan diagnosisnya tidak konsisten. Maka harus dilihat apakah itu konsisten, mulai dari awal, kemudian di CPPT hari pertama sampai hari terakhir. Dan yang terakhir dipastikan apakah diagnosis pada saat pasien itu pulang, itu diagnosisnya sama dengan yang ada di CPPT dan dengan yang ada di kajian awal. Itu yang disebut dengan diagnosis yang konsisten, baik diagnosis penyakit maupun diagnosis tindakan. Ya. Review yang kedua yaitu terkait dengan konsistensi pencatatan klinisnya. Kita sepakat bahwa rekam medis yang tertulis itu adalah evidence based, jadi semua harus berdasarkan data. Apakah pada saat awal masuk, pada saat CPPT dan pada saat pulang, itu data yang disajikan itu konsisten. Kekonsistensian data pada pengkajian awal perawat dan pengkajian awal medis rawat inap. Apakah data yang ditulis di kajian awal itu sudah benar-benar konsisten sesuai dengan database-nya? Ya, ini lebih ke arah data yang tertulis di luar diagnosis. Misalnya keluhannya, terapinya, atau mungkin tindak lanjutnya, tindakan medisnya misalnya di hari pertama di CPPT terapinya adalah diberikan diet terhubungan dengan makanan ya diberikan diet lunak. Tiba-tiba di hari ketiga kenapa langsung berubah jadi diet DM padahal tidak ada diagnosis yang mengarah ke DM. Nah, itu salah satu menunjukkan ketidakkonsistensian pada data. Termasuk juga di ringkasan pula ya. Nah, untuk review yang ketiga yaitu terkait review penjelasan dan informasi pengobatan yang diberikan. Di mana di sini harus ditelaah terkait konsistensi penjelasan dan konfirmasi pengobatan. Apakah di sini
ada screening resiko jatuh atau cedera. Ya, ada 2 poin yang dilihat pada review yang komponen 3. Yang pertama adalah terkait keselamatan pasien. Apakah di pasien tersebut dilakukan screening jatuh atau screening cedera? Jika ada, harus ada buktinya. Oh, sudah dilakukan screening ini termasuk kategori apa? Kategori risknya itu termasuk bagaimana terkait cedera dan jatuh. Kalau dia termasuk kategori tinggi pasti ada penandanya ya. Entah itu berupa eh, gelang tangan atau berupa tanda di rekam medis tersebut. Nah, fokus yang kedua adalah tata laksana medis. Artinya di sini apakah di situ sudah jelas ada instruksi pemberian obatnya? Bagaimana penghentian obatnya dan pemeriksaan penunjangnya? Apakah di situ sudah tertulis jelas bahwa obat yang diberikan adalah 4 macam misalnya ya, obat A, B, C, D. Obat A diberikan berapa kali sehari, minumnya berapa kali sehari, apakah itu sudah tertulis jelas? Kemudian apakah ada informasi bahwa misalnya obat B ini nanti akan menimbulkan efek sampingnya, misalnya mual, muntah, dan sebagainya. Kemudian obat ini nanti akan menimbulkan interaksi, akan bereaksi barangkali di kondisi tertentu, dia akan menimbulkan ruam-ruam merah kecil-kecil di kulit misalnya. Apakah semua itu diinformasikan dan itu harus tertulis di edukasi pemberian obat ya oleh apoteker, oleh di bagian farmasi, di CPPT juga harus tertulis di bagian edukasi, di reform mereka medis kan ada ya bagian edukasi itu juga harus ada. Nah, itu salah satu adalah fokus di kualitatif. Kemudian yang keempat adalah terkait review pencatatan surat persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran atau SPTK. Ya, kalian tahu bedanya inform dan consent? Yang dikatakan inform, pernah lihat kan form inform consent? Ya, itu bedanya apa dengan general consent? Sama nggak? Inform consent dan general consent sama nggak? Kalau ada pasien dirawat jalan, dia pertama kali dirawat jalan, kemudian dia ternyata dirujuk untuk rawat inap. Dia adalah pasien rawat inap. Pertama kali yang diberikan kepada pasien itu general consent atau informed consent. Itu general consent atau informed consent. Izin menjawab mungkin general concern, Ibu. Isinya biasanya apa, Dek? General consent. Isinya biasanya apa general consent? Persetujuan umum. Mm-mm. Contohnya misalnya kalau rawat inap berarti dia kan memberikan persetujuan umum kalau nanti dirawat inap biasanya nanti akan ada visitor sekian kali gini-gini begitu ya. Dan itu sifatnya general untuk semua pasien rawat inap. Bedanya kalau informed consent adalah kalau informed consent biasanya hanya untuk pasien yang harus mengalami tindakan medis atau tindakan kedokteran. Bedanya informed sama consent apa? Ada 2 bagian ya di informed consent. Ada informnya, ada consentnya. Informnya itu yang mana? Informnya yang mana? Izin menjawab mungkin keterangan tindakan yang akan dilakukan, Ibu. Kalau consentnya yang mana? Mungkin concern-nya bagian yang menyatakan bahwa vali dari pasien itu atau pasien itu sendiri menyatakan bahwa dia setuju atau tidak. Oke, itu ya bedanya di situ. Jadi penjelasan yang diberikan oleh dokter atau perawat atau PPA yang ditunjuk yang berhubungan dengan tindakan tersebut kepada pasien atau keluarga itu adalah informnya. Oh, nanti akan ada tindakan pembedahan tindakan operasi. Tindakan operasi ini mungkin berjalan sekitar 1 jam. Nanti yang dibedah adalah bagian perut sebelah kiri, di mana nanti akan dilakukan pembiusan terlebih dahulu. Nah, mungkin efek sampingnya setelah operasi adalah bla bla bla, itu adalah informnya. Nah, bagian concernnya itu adalah bagian persetujuan atau penolakannya. Jadi di situ baik persetujuan ataupun penolakan namanya adalah consent. Kalau mereka menyetujui, oh saya setuju dengan yang dijelaskan, saya setuju dengan tindakan medis ini, saya setuju dengan tindakan operasi ini, maka menandatangani.
baik menyetujui ataupun menolak harus tetap ada tanda tangannya. Nah, ini pada saat kualitatif di review kelima, di review keempat ya, ini dipastikan apakah ada informed consent-nya, itu sudah terisi atau belum. Apakah penjelasan yang diberikan baik yang secara tertulis maupun yang dibicarakan secara lisan, itu sesuai nggak dengan tindakan yang sebenarnya. Ya, dan di situ apakah persetujuannya itu sudah jelas, apakah ini menyetujui atau menolak, itu harus dipastikan oleh petugas analisis kualitatif. Salah satunya untuk memastikan hal tersebut, ya, karena ini adalah salah satu bukti bahwa pasien menyetujui atau menolak, sehingga kalau nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu sudah ada informed consent. Bahwa pasien menyetujui, termasuk juga resikonya nanti akan ada apa, itu disetujui oleh pasien, ya. Oke. Review yang kelima adalah praktik pendokumentasian, di mana di sini dipastikan apakah kita sebagai seorang PMIK itu bisa memastikan juga di situ analisis kualitatif untuk melihat kekonsistensian bagaimana penulisan tanggal, singkatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan pengobatan pasien. Ini adalah termasuk salah satu 7 pendokumentasian rekam medis ya yang kita bahas di pertemuan kedua sebelumnya. Di mana di sini harus jelas apakah ada waktu pencatatan dan keterbacaan atau tidak menimbulkan ambigu. Saat masuk, saat dirawat, dan saat akan pulang, itu waktu pencatatannya jelas nggak? Timely atau enggak? Kalau dia dilakukan pagi hari, ya dicatat hari pertama. Jam 8 urut, jam 10, jam 12, jam 15. Bukan habis jam 8, jam 10, jam 15, nanti kembali lagi jam 12, tidak. Jadi harus timely. Timely-nya terpenuhi atau tidak? Yang kedua, clear-nya terpenuhi atau tidak. Di situ ada nggak tulisan-tulisan dokter atau perawat atau yang petugas PPA lain yang menimbulkan ambigu, yang tidak bisa dibaca maknanya itu ada atau enggak. Ini apa sih maksudnya tulisan di dokter ini? Ini maknanya apa sih? Tulisannya jelas, tapi maknanya yang ambigu, tidak sesuai dengan diagnosisnya misalnya. Nah, itu yang nanti akan dilakukan kekonsistensian. Jadi di dalam review kelima ini, sebagian keterbacaan itu konsisten atau tidak, TK atau tidak ya, informasinya demikian. Kemudian yang terakhir adalah review hal-hal yang berpotensi tuntutan atau kompensasi ganti rugi. Di situ juga dipastikan ya, kekonsistensian hal terkait pencatatan pengobatan dan tindakan yang terjadi selama dirawat yang berisiko tuntutan dari pihak pasien. Pada saat pasien itu masuk, dilihat apakah ada kondisi pasien yang masuk ke rumah sakit kembali dengan kasus yang sama kurang dari 2 hari. Kan misalnya dilihat ya di catatan rekam medis kan terlihat oh, ada pasien X, dia baru KRS, baru keluar rumah sakit itu hari Minggu jam 12 siang. Kemudian dia masuk kembali hari Senin jam 8 pagi dengan kasus yang sama. Nah, kalau hal itu terjadi berarti dia termasuk tidak konsisten. Berarti bisa disimpulkan atau bisa diasumsikan terjadi hal-hal yang beresiko menimbulkan kerugian kepada pasien. Mungkin dia pulang paksa atau pada saat itu perobatannya belum tuntas kemudian bisa pulang. Nah, indikasinya seperti itu. Kemudian pada saat dirawat ada nggak hal-hal yang berhubungan dengan komplikasi, entah itu berhubungan dengan pengobatannya, berhubungan dengan terapinya atau makanannya, itu semua tertulis atau tidak, ya, dan termasuk pada saat akan pulang, apakah pasien itu pulang paksa atau pindah atau alasan yang lainnya itu harus dipastikan. Kalau yang pasien itu pulang paksa, itu harus jelas hitam di atas putih bahwa memang pulang karena permintaan pasien. Sehingga jika terjadi pada saat di perjalanan atau pada saat di rumah, maka bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit. Termasuk jika pasien nanti akhirnya kembali ke rumah sakit tersebut dengan kasus yang sama kurang dari 2 hari, maka bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit. Dan itu harus jelas, kalau memang pasien itu pulang paksa, ditulis pulang paksa. Kalau itu pindah karena alasan, bukan karena alasan administrasi misalnya, itu berarti harus jelas. Karena di situ akan memutuskan pengobatan yang diberikan. Sehingga tanggung jawab rumah sakit, tanggung jawab dokter hanya sampai sebatas itu. Sehingga di analisis kualitatif ini kita pastikan semua bukti-bukti tersebut tertulis atau tidak. Karena itu bisa dijadikan dasar, bisa dijadikan alat bukti jika nanti terjadi sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Ya, makanya kita pastikan dulu di rekam medisnya itu sesuai atau tidak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebentar, saya izin ambil buku di ruang sebelah ya. Ada buku terkait analisis kualitatif yang bisa kalian lihat sebentar.
Oke, jadi untuk analisis kualitatif ini ada buku yang berjudul Audit, kelihatan nggak? Ya, Audit Rekam Medis Melalui Analisis Kualitatif. Ya, buku ini karangan Bu Lili dan Bu Sri Sugiyarsi. Buku ini lengkap. Saya nggak tahu ya di Shopee atau di toko buku itu ada atau enggak. Karena waktu itu saya belinya order langsung ke eh, ininya pengarangnya. Jadi buku ini berisi lengkap terkait analisis kualitatif beserta contoh-contohnya, beserta kasus-kasusnya, beserta cara mengolahnya, cara menyajikannya. Silakan kalau adik-adik mau belajar lebih lanjut bisa. Karena memang untuk analisis kualitatif ini butuh ketelitian dan keterampilan khusus ya. Jadi tidak semua petugas rekam medis itu boleh dan bisa melakukan analisis kualitatif. Jadi di sini ada contohnya. Kalau ada kasusnya masing-masing komponen tadi ya. Jadi ada 6 komponen, masing-masing komponen sudah ada contoh kasusnya. Kalau misalnya konsisten kayak gini, termasuk konsisten atau tidak, terus ada capture-capture eh, rekam medisnya beberapa yang memang tidak konsisten itu seperti ini. Hanya saja mungkin saya belum menemukan yang buku yang khusus analisis kuantitatif ya. Saya masih punya yang kualitatif, yang khusus analisis kuantitatif belum ada. Jadi ini bukunya. Nah, ini bukunya ya, Audit Rekam Medis Melalui Analisis Kualitatif, warnanya biru. Silahkan kalau ada yang mau pinjam, mau difoto-foto dan dibaca-baca boleh. Kalau mau cari sendiri silahkan. Saya rasa karena ini cukup cukup ini ya, saya cukup bermanfaat bagi saya pribadi sebenarnya juga cukup bermanfaat karena di situ ada juga terkait peraturan pendokumentasian klinis, kemudian ada yang berhubungan dengan akreditasi juga. Oke, udah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak, saya jelaskan sedikit terkait penugasan. Jadi nanti akan ada penugasan teori. Saya belum tulis di Google Classroom ya, karena saya sesuaikan dulu dengan jadwal pembelajarannya. Jadi untuk analisis secara teori, penugasannya adalah yang pertama ada 4 soal yang harus dikerjakan secara individu. Yang pertama perbedaan analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua adalah sebutkan regulasi atau peraturan yang berhubungan dengan kelengkapan rekam medis. Bukan dengan rekam medis, tapi yang berhubungan dengan kelengkapan rekam medis baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, pengetahuan dasar apa yang harus dimiliki oleh PMIK dalam melakukan analisis kualitatif. Dan yang keempat, jelaskan 3 di antara komponen analisis kualitatif. Karena dari 3 ada 6 ya. Ambil 3 komponen, jelaskan itu maksudnya bagaimana dan beri contohnya. Dikerjakan di HVS dalam waktu 5 hari. Jika nanti ada ketahuan yang sama persis ya, kan saya bisa membedakan mana yang parafrase, mana yang persis ketiplek tinggal ganti nama. Mungkin kan kedua kelas lainnya sudah ya. Wah, aku yang ngambil punyanya si A aja dari kelas 2C misalnya. Diambil tinggal diganti nama, nanti akan ketahuan ya. Maka saya bagi nilainya. Dan ini waktunya 5 hari, jadi karena ini nanti sekarang tanggal 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi dikumpulkan tanggal 24 ya. Terakhir tanggal 24 pada saat UTS berarti ya. Dikerjakan secara individu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Ibu. Silahkan, Tania. Ya, Tania. Tania, silahkan. Izin bertanya, Ibu, untuk tugasnya itu kan jadi diketik atau ditulis tangan gitu. Soalnya ada kerjakan pada HVS dalam bentuk Miss Word. Iya, dalam bentuk MS Word. Iya, diketik saja. Oh, nggih. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Izin bertanya, Ya, untuk nomor 4 itu kan ada kayak misal contoh-contohnya dari komponen tersebut. Itu eh, kita cari menurut kita sendiri atau perlu daftar rujukan seperti kita mencari apa dari jurnal atau artikel ya?
Jelaskan 3 di antara komponen analisis kualitatif beserta contohnya ya. Jadi, oke silahkan. Jadi adik-adik menjelaskan dulu. Misalnya mau ambil kan ada 6 ya. Ambil 3 saja komponen, jelaskan. Maksudnya komponen tersebut itu apa? Ya, maksudnya komponen tersebut itu apa? Terus bagaimana contohnya? Jadi contohnya itu misalnya ada perbedaan. Kali misalnya ambil konsistensi diagnosis gitu ya. Contohnya kalau ada perbedaan di diagnosisnya di lebar ini, diagnosisnya ini, di sini ini, berarti itu termasuk tidak konsisten ya. Kalau adik-adik mau menggunakan dari artikel atau dari apa yang sudah terbukti, memang boleh itu nilainya lebih bagus. Nanti ada nilai positifnya, nilai plusnya. Tapi kalau mau berdasarkan argumen sendiri juga boleh selama itu sesuai. Gitu ya, Rizky? Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain ada lagi? Oke, jangan lupa absen. Tetap mulai hari ini. Sebaiknya langsung saat ini juga, tidak ditunda-tunda. Ini ada 30, berarti ada 29 mahasiswa ya. Berarti ada 4 yang tidak hadir. Coba PJ-nya nanti laporkan ke saya siapa yang tidak hadir. Di sini berarti harus ada 4 mahasiswa yang tidak hadir. Saya tunggu yang tidak hadir. Nah, yang hadir dari ini silakan langsung absen ya, jangan ditunda-tunda. Saya tidak lupa ya, silakan absen. Dan PJ silakan menulis di jurnalnya. Kali ini kita adalah pembelajaran teori ya untuk tatap muka kelima sesuai dengan RPS, tidak ada praktikumnya. Saya rasa itu ya. Jadi Pak Alam mungkin masih ada tanggungan yang tatap muka ke-7. Setelah itu minggu depan adalah UTS. Skis-skisnya tidak banyak berubah dengan yang ada di RPS. Jadi materinya semua ada yang sudah diberikan oleh dosennya. Mulai dari CDI ya, CDI, kemudian audit trail, sampai terakhir ini analisis rekam medis. Jadi nanti ada soalnya adalah soal-soal recall dan ada beberapa soal yang berbentuk vignette atau soal kasus. Itu biar adik-adik terbiasa mengerjakan soal kasus untuk persiapan nanti uji kompetensi tahun depan. 2 tahun lagi, 2 tahun lagi. Tuh. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan semangatnya. Semoga sehat selalu dan sampai bertemu di lain kesempatan. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik dan semoga lancar UTS-nya. Yang tidak hadir nanti tolong disampaikan ke saya ya untuk PJ-nya. Dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.